Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yeah, it's a great day to praise the Lord. We will sing together. We will praise our Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to know the Lord. It's a great thing to know the Lord. We will sing together. It's a great thing to know the Lord. It's a great thing to know the Lord. It's a great thing to know the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kids, it's a great thing to serve the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Yuk anak-anak kita berdoa, angkat tangan, pejamkan matanya kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih di mana pada kesempatan pagi ini kami diberikan waktu untuk kami dapat beribadah bersama-sama dalam sabtu ceria ini. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami diberikan hati yang mau benar-benar beribadah, menyembah dan memuji nama-Mu. Meskipun kami tidak bisa beribadah dengan tatap muka, tapi kami percaya Tuhan Yesus, sukacita kami senantiasa hanya kepadamu, dan kami bersyukur untuk waktu ini di mana pada ibadah pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebihnya nanti kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia.
membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan aku, Coki. Halo Pak Pin. Halo Coki, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pin. Pak Pin udah makan belum? Tadi pagi sih belum makan sih, cuma sarapan kue aja. Oke, kuenya pakai garam nggak? Kok pakai garam? Gimana sih kamu Coki? Iya, kata mamaku segala sesuatu harus dikasih garam. Kasih garam? Jadi kue pun dikasih garam? Iya Pak Pin, biar enak kalau dikasih garam. Masa sih? Baru tahu aku. Ntar. Tadi pagi Pak Pin ada makan ini nih, kue. Nah, Ini kue Srikaya, roti enak ini. Pak Pin paling suka kue beginian. Kamu mau? Aku sih nggak makan kue Pak Pin. Nah, kamu makan apa? Aku cukup makan dibersih-bersihin aja sudah cukup, nggak usah makan kue. Nah, kalau Pak Pin suka. Nah, kue ini kalau dikasih garam enak nggak? Enak Pak Pin, harus dikasih kue. Kasih kue sap. Harus dikasih garam Pak Pin. Kasih garam baru enak. Kamu Coki. Tidak semua makanan itu harus dikasih garam. Malah kacau kalau dikasih garam. Contohnya, orang mau bikin kue kek, kok dikasih garam? Bikin lapis, emang dikasih garam? Kasih Pak Pin, biar enak. Nah, kau nih Coki. Kalau soal garam mah harus tanya di Alkitab. Loh, Tanya Alkitab tuh masalah garam. iya, Alkitab ada ngomong, Yesus ada ngomong begini ke murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Maksudnya apa sih? Kok garam jadi tawar? Emang garam bisa tawar ya Pak Pin? Garam harusnya sih nggak bisa tawar. Tetapi di zaman Israel ada garam-garam yang terbuat dari sedimen-sedimen atau tumpukan-tumpukan garam yang sudah lama kayak jadi membatu itu loh.
Nah, batu itulah yang mereka ambil, lalu di cara makannya itu mereka ambil encerkan, diambil dikit, diaduk-aduk, encerkan baru campurkan ke sayur. Nah, lama-lama itu garamnya habis, tinggal batunya. Maka Yesus bilang, jika garam itu menjadi tawar. Nggak paham aku, Pak Ben, nggak paham. Soalnya di Indonesia, apalagi di Pontianak, nggak ada garam kayak gitu. Memanglah nggak ada. Di Pontianak ini garamnya halus, bersih, tinggal taburkan aja di makanan, lalu langsung diaduk-aduk. Enggak kayak garam di Israel. Dulu ya, zaman Yesus, garam itu sangat mahal, lebih mahal daripada emas, tau nggak? Oh iya? Jadi lebih mahal dari emas? Masa sih, Pak Ben? Ya, zaman itu garam, pakaian kayak bajunya si Coki ini, lebih mahal daripada emas. Emas tuh zaman dulu, zamannya Yesus tuh masih ya nggak semahal sekarang. Ya, emas tuh zaman dulu kayak alat tukar dulu, kayak duit gitu loh. Jadi lebih mahal garam? Ya, daripada Emas? ya. Lebih mahal bajuku daripada emas? Iya. Nah, Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Bagaimana jadi garam, Pak Ben? Aku dimakan gitu, dimasukkan ke sayur gitu. Bukan, itu maksudnya itu adalah suatu ungkapan. Garam itu adalah penyedap rasa. Kalau ada makanan tidak ada garam, seenak-enak makanan itu tidak enak. Kenapa? Sebab terasa Hambar, tawar. Karena itu harus ditambah garam. Paham adek-adek? Kasih garam ya. Kasih tahu kalau mamamu lagi masak, ingatin mamanya, jangan lupa kasih garam ya mama. Tahulah mereka tuh Coki. Kau nih sok pandai aja mau ngajarin mama. Mama itu jago-jago masak. Tahulah dia tentunya ada garam. Kalau garamnya habis gimana Pak Ben? Ya habis tinggal beli di pasar, di warung juga banyak, harganya 1.500 2.000 satu bungkus. Oh murahnya. Emang garam zaman Yesus mahal ya? Garam zaman Yesus tuh sangat mahal. Ya kan Pak Apin sudah bilang lebih mahal daripada emas, karena barangnya susah dibuat, susah diambil, betul, dan tidak banyak tempat pembuatan garam zaman Yesus di Israel. Gitu ya Pak Pin. Pantasanlah Yesus tuh mengumpamakan murid-muridnya, kamu adalah garam, sebab garam itu langka, dan tidak banyak garam waktu itu. Dan kamu juga harus menjadi garam, artinya memberi dampak pada lingkungan. Ya, Coki juga harus menjadi garam. Enggak mau aku, tapi enggak mau jadi garam. Aku mau jadi Coki aja. Aku udah ganteng-ganteng ini, ngapain jadi garam? Itu mah kiasan saja. Kalau Coki itu harus berguna bagi orang lain, harus proaktif seperti garam. Proaktif, oke? Maksudnya proaktif? Proaktif artinya kalau sayurnya ndak ada, mama lagi masak di dapur, belum kasih garam, kamu langsung ngomong, Mama jangan lupa kasih garam ya, biar enak. Gitu. Emang garam bisa ngomong ya? Tak tahu lah, itu ilustrasi saja, ya. Nah, jadi garam artinya adik-adik, kita itu diminta proaktif, bisa menjadi berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain, paham adik-adik? Kamu paham nggak, Coki? Aku paham Pak Pin, berguna bagi orang lain, berguna untuk diriku, berguna untuk mama, berguna untuk papa, berguna buat bangsaku dan negaraku. Wih, hebat. Emang Coki mau jadi apa nanti? Coki mau jadi koki terkenal seantero dunia. Wih, mau jadi koki. Oke deh, Pak Apin yang mencicipin yang pertama kalau kamu jadi Coki. Oke Pak Pin. Aku akan memasakkan makanan terenak untuk Pak Pin. Karena Pak Pin ada idolaku. Idolaku. Oh, terima kasih ya sudah mendolakan Pak Pin. Oke, sekarang pesan ke adik-adik. Adik-adik, kita semua harus menjadi garam. Garam artinya
memberi dampak pada lingkungan, memberi arti, memberi rasa bagi lingkungan sekitarnya, dimanapun kamu tinggal. Bagaimana sih cara memberi rasa itu, Coki? Emang kita tuh terjun gitu kan, masuk gitu kan ke dalam? Bukan gitu sih Pak B. Menurut saya kalau memberi rasa itu, kalau di tempat dimana kita tempat bermain, banyak orang itu suka ngomel-ngomel, marah-marah, main tidak jujur. Sebagai anak Tuhan, mainnya yang jujur. Sebagai anak Tuhan, ngomongnya yang bagus. Gak boleh ngomong yang kotor-kotor, ngomong-ngomong yang nggak etis. Seperti apa? Ngomonglah. Kamu lah ngomong. ANGINR. Apa itu? Aku sering mendengar tetanggaku tuh, teman-temanku main di tetangga tuh katanya anjir. Apa itu anjir? Pak Pin masa nggak tahu so, itu istilah anak sekarang Pak. Binatang tuh berkaki 4 yang biasa dimakan tuh. Oh, Mister tahu, Pak Apin tahu. Maksud binatang itu ya yang biasa menggonggong ya. Betul Pak Apin, betul. Tak baik ya. Jadi anak-anak kalau kita mau jadi garam, berperan aktif, kita harus menjadi garam. Memberi rasa ke lingkungan sekitar kita. Memproteksi orang-orang dari berbuat yang tidak baik. Itulah tugas kita sebagai anak-anak di dunia ini, yang Yesus bilang kamu adalah garam dunia, sehingga garam kita tetap menjadi asin, tidak menjadi tawar. Oke Pak Pen, aku paham sekarang. Coba tanya adik-adik, paham gak? Adik-adik paham gak jadi garam? Gak tahu mereka Pak Pen, aku gak dengar, soalnya mereka di rumah. Jangan-jangan ada yang main game, nggak nonton aku, nggak dengerin aku waktu Sabtu Ceria ini. Ya, tapi biarin deh, itu tanggung jawab mereka. Tapi kita berharap mereka semua ikutin Sabtu Ceria dengan baik ya. Tapi anak-anak Sabtu Ceria itu semua hormat-hormat kok. Pas jam 9, mereka pasti biasanya ikut kebaktian atau ibadah Sabtu Ceria. Alhamdulillah puji Tuhan kalau gitu Pak Apin. Hatiku senang lah Pak Apin. Oke, mari kita berdoa. Coki pimpin doa boleh? Boleh Pak Apin? Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sudah belajar tentang menjadi garam dunia. Kami tahu tidak gampang menjadi garam, tapi kami mau melakukannya ya Tuhan, karena ada pertolongan-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami menjalankan peran dan tugas fungsi sebagai garam di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye-bye.手上。